Shalom. Haleluya. Minggu yang lalu kita sudah bersama-sama belajar tentang perkataan yang benar. Ya, jadi kalau kita percaya bahwa apa yang Tuhan katakan itu pasti jadi, demikianlah yang Tuhan ucapkan dan semuanya memang terjadi. Nah, Bapak Ibu, firman Tuhan dalam bulan November ini masih berbicara tentang sempurna dalam perkataan. Ya, dalam surat Yakobus pasalnya yang ketiga ayat yang ke-9 dikatakan, dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi. Yakobus sebagai rasulnya Tuhan selalu mengingatkan kepada sidang jemaat yang hari itu dilayani, bahwa mulut atau bibir lidah kita ini adalah sesuatu yang amat sangat berbahaya. Ya, Alkitab mencatat bahwa lidah kita ini kecil, tetapi seperti api, bisa membakar sesuatu yang besar. Nah, banyak orang gagal ketika dalam suasana hati yang tidak baik, marah, mengalami persoalan-persoalan yang berat, orang tiba-tiba bisa slip kata dengan kata-kata apa? Kutuk. Nah, ketika perkataan kutuk itu terjadi, yang muncul adalah sesuatu yang terus mengekor hidup orang yang berkata buruk itu apa? Dengan hal-hal yang tidak baik. Berkat hilang. Ya, kalau kita berkeluarga, keluarga kita ini bisa pecah. Nah, hari ini kita mau belajar dari satu peristiwa ketika hari itu Tuhan mengajak para murid untuk menyeberang. Disitulah terjadi satu hal perkara besar, badai menghantam. Nah, perikop dalam Injil Markus pasal 4 itu berbicara angin ribut yang diredakan oleh Tuhan. Nah, tetapi di sini ada satu peristiwa yang membuat hati Tuhan itu prihatin. Ada Tuhan di dalam bahtera, tetapi para murid hari itu berkata salah. Nah, kita mungkin semua juga pernah mengalami peristiwa yang seperti itu. Ya, kita kadang-kadang menyalah-nyalahkan sekitar kita, menyalahkan pasangan, menyalahkan mungkin orang-orang yang sedang kelihatannya tidak mendukung, dan pada akhirnya Tuhan pun disalahkan oleh kita. Nah, hari ini saya memberikan judul, Tuhan pun kau salahkan. Sering nggak kita menyalah-nyalahkan Tuhan? Urip kok koyo ngene, nah itu menyalahkan. Kadang-kadang kita juga memperkatakan, buat apa hidup? Itu menyalahkan. Belum kalau kita mempertanyakan, sebenarnya Tuhan itu ada enggak sih? Itu menyalahkan. Nah, kita mau belajar dari para murid hari itu yang sedang kena badai dalam Markus 4 ayat 37 dan ayat 38. Kita akan baca dua ayat ini bersama-sama dengan keras, nanti akan dipandu oleh Saudari Rosa. Markus pasal 4 ayat 37 dan ayat 38. 2, 3. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Amin. Ini yang seringkali kita katakan pada waktu kita sedang terlilit masalah. Tuhan, engkau tidak lagi cinta kepada diriku, tidak lagi cinta kepada keluargaku. Engkau mau mematikan kami ya? Nah, kadang-kadang ungkapannya seperti itu. Nah, cerita ini sebenarnya sedang memberikan sebuah gambaran, ya seperti apa yang dituliskan, ombak menyembur masuk ke dalam perahu. Ya, perahu itu kalau dalam bahasa lain itu adalah bahtera. Nah, dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan, kita ini punya bahtera. Bahtera kita apa? Keluarga.
Makanya bagi orang-orang yang baru saja menikah, biasanya ada ucapan, selamat memasuki bahtera yang baru. Selamat memasuki hidup yang baru. Ya sebenarnya ungkapan yang seperti itu adalah satu peringatan. Kenapa? Karena waktu kita diberi satu perkataan, ya perkataannya bersifat memberi selamat. Tapi disitulah awal kehidupan itu mulai. Ada orang-orang tertentu ketika memasuki bahtera yang baru, awal mereka berkata, wah ini bahagia. Kapan kebahagiaan sebuah bahtera atau keluarga? Biasanya 1-3 tahun pertama. Orang berkata, wah ini masa bulan madu, semuanya baik, semuanya indah. Tapi coba begitu keluar anak satu. Biasanya istri mulai sibuk dengan anak. Mulai sibuk dengan kebutuhan keluarga. Suami sebagai pasangan hidup tiba-tiba mulai merasa, aku nggak diperhatikan. Nanti memasuki usia pernikahan kelima, mulai muncul yang namanya kelonggaran-kelonggaran di dalam keharmonisan. Tidak lagi seperti dulu. Nah sudah itu kalau sudah mulai memasuki usia pernikahan 10 tahun, pernikahan itu mulai semakin hambar. Ya banyak kasus di dalam pernikahan yang saya tangani. Banyak suami dan istri itu ngeluh, maaf, terutama dalam hubungan intim. Istri biasanya yang komplain, suamiku sekarang tidak lagi romantis. Nyium saja sudah nggak pernah. Kalau dulu Pak, setiap pagi, good morning darling. Setiap pagi langsung berkata apa, I love you, dan sejenisnya. Sekarang Pak, melihat wajah saya aja boro-boro. Nah ini yang namanya apa? Badai. Nah dalam ayat ini dijelaskan, dalam Injil Matius, dalam Injil Lukas disebutkan, tiba-tiba sekonyong-konyong mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, ombak menyembur masuk ke dalam perahu, perahu itu mulai penuh dengan air. Ya kalau Bapak Ibu mengikuti berita-berita hari ini, di Sumatera, secara khusus di Sibolga, itu sedang kena banjir bandang. Saya melihat videonya sangat mengerikan. Semua hancur, jembatan besar panjang ratusan meter, kintir. Gelondongan kayu tak bertuan, masuk kota. Sibolga hancur. Nah peneliti mengatakan kenapa bisa terjadi badai, terjadi kehancuran seperti itu. Ternyata hutan itu gundul. Ya saya pernah dahulu kira-kira mungkin sekitar 10 tahun yang lalu atau 15 tahun yang lalu saya ke Sibolga. Sibolga itu pemandangannya indah. Sibolga itu adalah bumi perkemahan yang pernah dicetuskan oleh Pak Harto. Ya dataran tinggi, suhunya mungkin rata-rata kalau hari-hari biasa itu mungkin sekitar 10 derajat. Sejuk, enak, seperti daerah Dieng. Ya dulu indah, karena apa? Banyak pohon pinus. Tapi kalau Bapak Ibu melihat di foto hari ini, semuanya habis gundul. Nah ternyata Sibolga itu adalah spon, resapan air yang terbesar untuk daerah Sumatera. Hari ini dihabisi. Alam ngamuk. Yang namanya banjir itu sudah tidak terbendung. Yang saya dengar kemarin ada satu wali kota yang hilang pada waktu sedang menangani. Enggak tahu kalau hari ini ketemu atau tidak. Korbannya luar biasa. Selain di Sibolga, di daerah Banjarnegara, kalau tidak keliru Pandan Arum, itu juga sedang kena menghadapi bencana tanah longsor. Tanah itu bergerak. Saya juga lihat videonya. Nah, badai yang seperti ini pasti ada sebabnya. Nah, firman Tuhan di sini berkata, pada waktu itu Yesus sedang tidur. Sama kekacauan dalam hidup keluarga. Ya saya mencoba pernah mengevaluasi kenapa dulu keluargaku, kenapa aku dengan istriku selalu ribut. Perkara kecil jadi masalah.
Perkara yang seharusnya tidak menjadi problem itu jadi problem yang besar. Gara-gara anjing, ya ini saya ceritakan kepada Bapak Ibu. Dahulu sewaktu kami belum mengenal Tuhan dengan baik. Gara-gara seekor anjing, kalau tidak keliru anjing pom, yaitu milik mertua, dititipkan di rumah saya. Saya tidak terlalu suka anjing, istri saya termasuk suka anjing. Tiba-tiba anjing ini hilang. Saya masih ingat anjing itu namanya Polan. Dia tanya kepada saya, sore-sore itu sekitar jam 6, jam setengah 7. "Pak, Polan di mana?" Saya bilang nggak tahu, tadi ada di sini. Dicari, singkat cerita hilang. Ngamuk dia. Pada waktu ngamuk, dia masuk kamar, tiba-tiba dia keluar kamar, keluarkan secari kertas. Di situ tulisannya apa? "Lebih baik kita cerai." Wah, saya langsung teriak, "Maaf ya, asu ya, aku lebih rendah daripada asumu," saya bilang gitu. Bapak Ibu bisa bayangkan itu. Gara-gara seekor anjing. Nah, sewaktu saya mulai datang kepada Tuhan, saya bertobat, saya evaluasi. Kenapa ya rumah tangga itu kok ribut terus? Kenapa persoalan silih berganti? Berkat ada tetapi kurang. Rasanya di rumah itu tidak ada kenyamanan. Sama yang sedang dihadapi dalam ayat 37. Itu rasa tidak nyaman yang terjadi dalam bahtera. Hari itu saya evaluasi dan ternyata Yesus tidur di buritan. Tidak ada Tuhan dalam hidup keluarga saya hari itu. Kalau ditanya agamanya apa? Kristen. Di rumah saya ada salib. Di rumah saya ada fotonya Yesus yang pakai gambar 3 dimensi. Di rumah saya ada patungnya Yesus. Tapi ternyata Yesus seperti dikatakan firman Tuhan, tidur di buritan, di sebuah tilam. Saya dengan istri saya pacaran itu pasti cinta. Orang tua hari itu nolak, ya melarang cinta kami, saya kejar. Tapi begitu nikah, kami 2 orang bisa ngomong, ngerti ini disi ora kawin, kanggo apa kawin. Sama ada konflik perceraian dalam keluarga. Kenapa? Jawabannya ini. Yesus itu hanya ada di buritan. Buritan itu adalah bagian paling belakang sebuah kapal. Itu buritan. Makanya pagi hari ini kita mau bersama-sama belajar ya dengan tujuan menghargai kehadiran Tuhan dan berkata benar sehingga ada ketenangan. Rumah tangga, gereja menjadi hingar-bingar, menjadi tidak enak. Kenapa? Ada perkataan yang tidak benar. Tapi coba yuk kita bersama-sama belajar merubah. Kita punya Tuhan yang hebat, kita punya Tuhan yang dahsyat. Dia setiap hari itu hadir, tapi kita mungkin tidak menghargai. Nah, keinginan hati saya, yuk kita bersama-sama menghargai kehadirannya, kemudian kita mulai berkata-kata dengan benar, dengan tepat. Dan saya berani pastikan, rumah dan gerejamu itu pasti ada ketenangan. Pasti itu. Nah, eksposisi kita dari ayat 35 sampai dengan ayat 41. Yang pertama, mengapa timbul badai dan menyalahkan? Dalam ayat 35 dan ayat 36 berkata demikian. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Bapak Ibu, ayat ini menceritakan tentang keadaan keluarga bahtera dan juga menceritakan tentang keadaan zaman. Diawali dengan perkataan pada hari itu waktu hari sudah petang. Kalau kita belajar eskatologi,
ya bicara tentang pengajaran keselamatan akhir zaman. Hari ini kita hidup ini di penghujung senja. Jadi waktu kedatangan Yesus yang 2000 tahun yang lalu itu disebut zaman akhir atau akhir zaman. Nah, Yesus datang melihat bahwa zaman itu hampir berakhir, dia membawa kita. Untuk apa? Nyebrang. Makanya cerita tentang Musa itu bicara tentang penyeberangan. Cerita tentang Musa dikeluarkan dari dunia, menyeberang Laut Merah, tujuan akhir adalah tanah Kanaan. Demikian juga cerita ini, Tuhan berkata, marilah kita bertolak ke seberang. Jadi yang sebenarnya Tuhan itu sedang mengajak, membawa kita untuk hidup apa? Hidup yang diperbarui. Seperti halnya cerita tentang Abraham, kemudian bapaknya bernama Terah. Tuhan memerintahkan Abraham untuk keluar dari Ur Kasdim menuju tanah perjanjian. Hari itu bapaknya yang namanya Terah mengambil alih kepemimpinan. Yang terjadi apa? Kegagalan. Nama Terah dalam bahasa asli itu memakai kata delay. Delay itu artinya penundaan. Nah, dalam ayat ini diceritakan bahwa hidup kita yang seharusnya bisa menyeberang bersama Tuhan, kita ini kena delay, kena penundaan. Penundaan hidup kita apa? Tentang masalah. Kenapa saya katakan bahwa oh kok ini penundaan? Kalau Bapak Ibu perhatikan dalam ayat 36. Mereka meninggalkan orang banyak itu, artinya di sini adalah tentang pemisahan. Ya, minggu yang lalu sudah saya jelaskan. Kuduskanlah hari Sabat, itu pemisahan. Hari itu mereka dari kumpulan besar berpisah. Dibawa oleh Tuhan menuju seberang. Tapi tiba-tiba ayat berubah. Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk. Yang ngajak Tuhan, Tuhan dijadikan penonton. Ini yang saya katakan, kenapa badai itu muncul? Kenapa kita suka saling menyalahkan? Karena yang pertama ini Bapak Ibu, kita kerap kali mengabaikan Yesus sebagai pemimpin, sebagai nahkoda hidup kita. Tulisannya demikian dalam poin 1. Dalam kehidupan banyak orang mengabaikan dia sebagai kepala dalam kehidupan. Ya contohnya saya tadi. Agama Kristen, dinikahkan secara Kristen. Namanya Kristen. Ya nama saya jelas Paulus, istri saya Agatha, itu nama Kristen. Tapi ternyata Bapak Ibu, banyak dari kita, kekristenan kita ini cuma aksesoris. Ini tulisannya. Tidak menjadikan Yesus sebagai kepala dalam kehidupan, kenapa? Karena menganggap kebisaan dan pengalaman hidup kita mampu mengatasi yang namanya perjalanan hidup. Sehingga Tuhan itu hanya dianggap sebagai aksesoris rohani, kayak barang pajangan. Saya masih ingat di tahun 90 ya, waktu itu saya susah. Hanya punya sepeda motor bebek Prima, kredit. Kreditnya pun waktu itu masih murah sekali, mungkin hanya sekitar di bawah harga 1 juta. Sewaktu perpanjangan STNK, saya ketemu dengan orang yang jasa perpanjangan STNK. Orang ini orang Tionghoa, saya masih ingat usianya mungkin waktu itu sekitar 50 tahun. Saya waktu itu masih berkisar antara 26-27. Waktu saya perpanjangan dia tanya, "Nep, rumahnya di mana?" "Oh, saya rumah di Puri Anjasmoro, Om." "Nep Kristen?" "Kristen." "Nep ke gereja enggak?" "Enggak."
Ini sarannya Om ya, orang itu ngomong gitu. Bawa ke gereja, mumpung masih muda, nanti hidupmu pasti ditolong Tuhan. Saya dengar kata-kata itu, saya bencinya minta ampun. Sejak hari itu saya tidak mau berhubungan dengan orang itu. Saya pindah kepada penjual jasa untuk perpanjangan kepada orang lain. Dalam batin saya itu saya ngomong gini loh, cerawat, wong kene cuma meh perpanjangan wae dadak nasihat. Itu saya ngalami. Sampai detik ini saya tidak lupa itu. Kenapa? Itu membekas. Saya hari itu berpikir bahwa kalau aku punya semangat kerja, kalau aku mau hidup sungguh-sungguh, pasti bisa sukses. Faktanya di luar Tuhan, hanya cukup untuk bisa kehidupan ya sehari-hari yang sangat-sangat sederhana. Saya punya Alkitab, ini Alkitab ini. Ini Alkitab pernikahan saya tahun 88. Tapi dulu Alkitab ini cuma saya simpan di dalam lemari. Saya dikunjungi hamba Tuhan pendeta. Ditanya, punya Alkitab enggak Pak Arif? Punya. Coba Pak, tolong dikeluarkan. Wah, saya cari-cari dulu di dalam lemari dan ketemu. Kemudian waktu ketemu, bleduken. Pendetanya bilang, coba buka ayat ini. Kabeh dibukai. Kenapa? Tidak pernah baca Alkitab. Salib di kamar saya ada, di ruang tamu ada, foto Yesus ada, gambar Yesus ada, tapi ternyata cuma aksesoris. Makanya ketika Yesus hanya dijadikan barang pajangan, aksesoris rohani, yang terjadi badai. Persoalan itu sudah setiap hari itu selalu. Ya orang Jawa bilang kabeh dadi cangkem. Saya mikir buat apa kalau gini ini nikah apa artinya? Dahulu istri saya berulang kali ngomong cerai, cerai. Saya dulu pemarah Bapak Ibu. Saya kalau marah ngerusak barang tak pecahi, tembok tak jotos. Di tangan saya pernah patah gara-gara saya jotos tembok. Waktu tak jotos memang puas, puas. Seminggu tangan saya keple. Mengerikan sekali hidup tanpa Tuhan. Makanya kalau firman ini dicatat, dikatakan mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk. Yesus cuma jadi pajangan. Coba mari kita bersama-sama cek hidup kita. Gambaran ini sesuai enggak? Berapa lama kita membiarkan Yesus itu cuma sebagai aksesoris hidup? Banyak loh Bapak Ibu dari antara kita tuh masih model seperti itu. Banyak. Dia kemarin hari Rabu malam, selesai doa malam, saya pergi ke Jawa Timur. Saya diminta untuk melayani seorang gadis umur kurang lebih 25 tahun. Kerasukan, histeris sudah sekian, mungkin tahun, bukan bulan. Saya berangkat karena saya melihat sebuah video yang dikirimkan, kasihan, ngamuk. Besoknya kami layani, dari jam 4 sore sampai setengah 2 subuh. Yang problem siapa? Bapak ibunya. Problemnya apa? Kecewa dengan pendeta. 15 tahun dia meninggalkan Tuhan. Dengar kata pendeta alergi. Dengar kata pendeta langsung, sopo pendeta.
Bayangkan 15 tahun, dulu dia pelayan Tuhan. Dia menganggap gereja sebagai apa? Organisasi. Tuhan punya kepentingan. Anak dijadikan alat untuk apa? Saklar. Saya bilang kepada orang tuanya, coba kalau seandainya anak bapak ibu tidak mengalami seperti itu, apakah bapak ibu masih mau cari hamba Tuhan atau Tuhan? Ya enggak. Jeleh saya ngelihati hamba Tuhan. Kasihan. Anak ini ketemu saya, ketemu Arif, ngelihat itu kayak ngelihat sesuatu yang mengerikan, paranoid, schizofren, sudah minum obat sakit jiwa bertahun-tahun. Obat itu tidak menyembuhkan, hanya melemahkan syaraf supaya enggak ngamuk. Kemudian saya ungkapkan, saya ceritakan, akibat kalau kita tidak punya Tuhan yang kita berdayakan sebagai pemimpin. Suami istri ini pada akhirnya, iya Pak, iya Pak, iya Pak. Sama dalam peristiwa ini jelas dikatakan, membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk. Nyangkruk, diam, gak ngapa-ngapain. Ini yang saya katakan, mengabaikan Yesus. Memang badai itu tidak tiba-tiba datang, tidak. Tetapi ada waktu, tinggal tunggu. Ini yang pertama. Kemudian hal yang kedua, mengapa timbul badai dan saling menyalahkan? Yang kedua karena ada celah yang menganga. Bapak Ibu sekali lagi perhatikan ayat 36 kemudian ayat 38. Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Ayat 38 perhatikan. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di mana saudara? Buritan. Tadinya masih duduk di sekitar ruang kemudi. Tadinya masih duduk di sekitar mungkin orang-orang yang merasa punya pengalaman. Gak tahu ini ceritanya bagaimana, ngerti-ngerti Yesus kok nyingkir di buritan di belakang. Itu yang namanya celah yang menganga. Kenapa saya katakan itu adalah celah yang menganga? Saya tulis begini. Tanpa disadari dalam perjalanan bahtera kehidupanmu, ada celah yang menganga yang terbuka lebar dan celah itu terbaca oleh si jahat. Jadi ketika Tuhan itu sebagai aksesoris, Tuhan itu hanya sebagai pajangan, Tuhan itu hanya sebagai pelengkap penderita. Si jahat itu ngintip. Si jahat itu ketika melihat ada sebuah situasi, oh pajangan, dia cepat-cepat bikin ulah. Makanya saya tulis dari posisi duduk, tiba-tiba Yesus semakin tersingkirkan sampai di bagian belakang bahtera. Dan saat itulah si jahat mengambil momen untuk menghantam bahtera. Makanya kalau kadang-kadang kita tanya, Tuhan salahku apa? Tuhan salahku apa? Jawabannya simpel. Salahmu tidak menjadikan Yesus sebagai kepala rumah tanggamu. Engkau boleh punya pengalaman. Engkau boleh punya kepandaian, engkau boleh punya kepiawaian, kehebatan apapun kau boleh. Tapi ingat, itu semua yang kita miliki itu adalah anugerah. Minggu yang lalu saya sampaikan, ingatlah bahwa engkau bisa menghasilkan kekayaan, itu karena keperkasaan Tuhan. Loh, hari ini apalagi zaman susah Bapak Ibu. Di Semarang hari ini perusahaan-perusahaan besar itu kolaps. Saya seminggu yang lalu ketemu dengan seseorang yang sudah saya ceritakan. Perusahaan dealer mobil Honda besar, Pilot. Ini next nih. Perusahaannya juga sepeda motor besar di Semarang.
Orang yang saya temui dia cerita, Pak Arief nggak tahu. Ini sedang dalam pengawasan, tinggal tunggu waktu, tidak lama. Loh, padahal besarnya minta ampun. Saya bilang, mosok sih seperti itu? Bapak nggak tahu. Utangnya itu loh, semua aset untuk bayar utangnya itu enggak nyukupi. Loh kok bisa? Iya, uangnya itu dianggap bahwa uang pribadi padahal utang kabeh. Itu dealer. Toko besi ringsek juga. Kenapa yang seperti itu terjadi? Apakah Tuhan tidak pernah memberikan peringatan? Sudah. Tapi lihat, karena sebuah pengalaman, merasa semuanya bisa. Hari itu para murid adalah nelayan. Mereka ahli dalam bidang navigasi. Mereka pandai melaut. Peristiwa ini kan sama ceritanya dengan peristiwanya waktu kapalnya Rasul Paulus itu tenggelam. Perwira sudah diberi peringatan oleh Rasul Paulus. Tuhan, kita jangan berlayar. Ini musimnya angin timur bahaya. Kita lebih baik berteduh dulu. Yang ngomong siapa? Hamba Tuhan. Yang ngomong cuma kelas pendeta. Orang mungkin berkata, lah pendeta ngerti apa? Memang mungkin pendeta tidak pandai bisnis, tapi Bapak Ibu jangan lupa. Sebagai seorang pendeta, sebagai seorang hamba Tuhan, itu ada hikmat. Kita mungkin berpikir, oh aku lebih senior, aku lebih tua. Iya, itu umur. Tapi yang namanya hikmat Tuhan, itu datang daripada Tuhan, itu tidak memandang usia. Ayub yang hebat pun pernah salah, ditegur oleh sahabat-sahabatnya yang masih muda. Ayub terus ngeyel, dia semakin terpuruk. Tetapi ending cerita dia berkata kepada Tuhan, Tuhan ampuni aku. Aku bersalah dalam perkataan, aku cabut semua perkataanku yang salah. Ketika Ayub berani berkata seperti itu, Tuhan langsung berkata, aku akan memulihkan kamu. Ayub dipulihkan, kapan? Waktu perkataannya mulai benar. Kita seringkali terjebak menjadi orang yang salah kapan? Waktu problem itu menghantam. Problem itu sampai menghantam, berat. Ini loh jawabannya. Yesus ditempatkan di bagian paling belakang. Jadi kesimpulannya kalau sampai di dalam rumah tangga itu tidak ada kapten yang benar. Sudah tinggal pilih kapal itu terkandas atau kapal itu tenggelam. Terkandas itu ya cerai. Tenggelam, bubar semua. Ada yang sampai mati-matian, bunuh diri. Ada ini, saya baca lagi di media sosial, polisi, aparat penegak hukum. Suaminya juga sama, polisi. Gajinya untuk apa? Judi online. Istrinya ngamuk, lagi tidur, ambilkan bensin, siram, bakar, mati. Peristiwanya mengerikan. Dalam cerita ini pun sama, mengerikan. Kenapa? Ada celah yang dibiarkan menganga. Itu persoalan kedua. Persoalan yang ketiga, mengapa timbul badai dan menyalahkan? Ini yang paling bahaya. Iman yang rapuh. Kalau Bapak Ibu belajar dari ayat ini, kita bisa tahu orang yang mempunyai iman yang rapuh, salah satu tandanya apa? Saling menyalahkan, sukanya ngejudge, sukanya nyalahkan, sukanya nuduh. Yesus pun dituduh. Ayat 39 sampai 41, tolong dibacakan. Begini firman Tuhan,
Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Iya. Tuhan dari awal sudah tahu kalau imannya para murid itu rapuh, mudah goncang, mudah terpengaruh. Tapi yang hebat dari Tuhan, meskipun dia ditempatkan di bagian yang paling belakang, meskipun dia diabaikan, ketika ada orang yang berseru, meskipun seruannya itu nadanya adalah menyalahkan, yang Tuhan lakukan apa? Yesus bangun. Yesus menghardik angin dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Ada pengkhotbah yang suhu dari agama lain. Dia pandai Mandarin. Dia memakai Alkitab bahasa Mandarin diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Ayat ini berkatanya apa? Yesus pun bangun menghardik hong itu dan berkata kepada Sui, "Diam, tenanglah." Lalu hong Sui itu pun menjadi teduh. Danau ini kan air, Sui itu angin. Jadi kalau Bapak Ibu yang hari ini masih percaya dengan Hong Sui itu bisa dikalahkan oleh Tuhan. Yang setuju katakan amin. Kalah. Tapi lihat, kita sudah punya Tuhan yang hebat. Ketika kita punya masalah, kita malah cari Hong Sui. Seperti orang yang tadi saya ceritakan, bertahun-tahun dia tidak mau cari Tuhan. Carinya apa? Hong Sui. Semua kuil-kuilnya mereka itu kunjungi, tanya, gak sembuh. Sesudah Tuhan memberikan ketenangan, barulah Tuhan memberikan koreksi. Koreksinya apa? Kenapa kamu tidak percaya? Dalam bahasa Inggris memakai kata, kenapa kamu tidak beriman? Jelas orang yang imannya rentan, tadi tanda pertama apa? Nyalahkan, ngejudge. Kemudian punya perasaan apa? Takut. Takut itu bermacam-macam. Yang ini takut mati. Ada orang yang takut tersaingi. Kalau ada orang lain yang menonjol, wah takut. Bikin pola. Inginnya selalu yang paling depan, menonjol. Tapi itu ternyata ketakutan karena tidak memiliki iman. Tapi Bapak Ibu boleh cek, seorang yang memiliki iman yang kuat di dalam Tuhan, menghadapi badai itu pasti tenang. Tenang. Makanya di balik badai, firman Tuhan dalam ayat 41 berkata, mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini?" Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Di tengah-tengah badai Tuhan ngajarkan, engkau bisa mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Di tengah-tengah badai kita diberi lagi sebuah kepercayaan kuat. Ini loh, Tuhan itu tidak pernah tidur. Tuhan tidak pernah meninggalkan dirimu sejenak. Jadi meskipun ya kita pernah mengabaikan, kita pernah membiarkan Yesus yang ada di belakang. Ketika kita sadar, seperti halnya pagi hari ini kita diungkapkan oleh firman Tuhan, kita ngomong sama Tuhan, Tuhan mulai hari ini, Engkau pemimpin tunggal dalam hidupku. Engkau pemimpinku, Engkau penolongku, Engkau sumber berkatku. Aku mau diarahkan, aku mau taat kepada Tuhan. Hasilnya seperti firman ini, semuanya tenang, semuanya teduh. Amin. Tuhan memberkati kita semuanya.